Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku, dimanapun kalian berada. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawanku yang sudah mendukung channel ini. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita sudah tidak lama membuat video, dan pada kali ini kita akan sedikit berbagi dan sharing kepada kawan-kawan mengenai tentang budidaya, yaitu salah satunya adalah budidaya cabai, yang dimana ini salah satu komoditas yang sedang kita budidayakan di saat musim-musim kayak gini, musim-musim dimana kondisinya tidak menentu ya kan, kadang hujan kadang tidak, tapi secara normalnya di musim ini bulan September itu adalah musim penghujan ya kan kawan, secara normalnya kan, tapi kenyataannya di lapangan memang ini kondisinya sudah mulai berubah lingkungannya, yang dimana kadang hujan kadang tidak, sehingga mengakibatkan kondisinya menjadi lembab semacam ini. Dan perlu kalian ketahui ya, kalau ingin membudidayakan di musim peralihan semacam ini, salah satu tips bagi kawan-kawan adalah budidayalah tanaman-tanaman yang memungkinkan untuk hidup di musim peralihan. Jadi kalau kita di lapangan itu lebih enaknya sesuai dengan kondisi lingkungannya saja. Karena apa? Karena saat ini yang terjadi di lapangan itu permasalahannya musim tidak bisa kita tentukan. Beda pada beberapa tahun atau waktu yang lalu. Karena saat ini ya seharusnya musim penghujan, ternyata ini panasnya masih berlanjut dan hujan pun masih jarang kan kawan ya, semacam itu. Padahal ya itu kembali lagi, kalau normalnya ini sudah musim hujan dan hujannya itu intensitasnya sudah deras. Nah, oleh sebab itu salah satu upaya kita dengan kondisi semacam itu, kita membudidayakan tanaman-tanaman cabai semacam ini kan kawan, sehingga biasanya di masa peralihan itu kalau tanaman cabai kondisinya lembab, nah itu biasanya bagus ya untuk tanaman cabai, karena tanaman ini memang tidak membutuhkan banyak air dan juga tidak menginginkan kondisi yang terlalu basah, akan tetapi juga tidak menginginkan kondisi yang terlalu kering. Jadi ketika di musim peralihan ini mungkin saran saya adalah salah satu komoditasnya adalah cabai ya, dengan catatan kalau kawan menanam cabai, alangkah baiknya cabai yang ditanam itu memiliki tempat atau media tanam yang tinggi ya kan kawan, menghindari sewaktu-waktu terjadinya hujan secara tiba-tiba dan jumlah air volumenya tinggi secara tiba-tiba. Karena kalau jumlah air dan volumenya tinggi sampai bisa menggenangi tanaman cabai, itu biasanya tanaman cabainya akan layu dan mati. Nah, dan kondisi saat ini kan kawan, di lapangan yang terjadi ini untuk tanaman cabainya ini kondisinya kayak gini ya kan kawan. Kondisinya alhamdulillah hijau-hijau, meskipun ada beberapa tanaman yang itu layu kan kawan, dan di bagian sana itu terserang penyakit kuning ya. Tetapi secara bentuk dan keseluruhan dari tanaman itu kondisinya dalam kondisi yang bagus, segar-segar ya. Ini dari segi daunnya juga bagus, cabangnya banyak ya, tanamannya tinggi juga, normal lah ya kan kawan. Hanya saja kalau ini lebih kawan nanti proyeksikan difokuskan untuk satu ataupun 3 cabang, terserah kawan ya. Tapi kalau saran saya mending, kalau saya sukanya sih 1 cabang ya, karena ini yang menanam tidak hanya saya ya, bareng-bareng lah ya kan kawan. Nah ini kita ya mengikuti lah ya, mengikuti yang merawat. Tapi yang jelas kalau kami sukanya satu tanaman ya, satu batang utama, dan nanti kalau sudah keluar cabang ya, bercabang 2, nah itu baru dikembang biakan lah semacam itu. Jadi berfokus 1 batang.
tapi pastinya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau kami ini arahnya ke nanti paling ya 2 ataupun 3 batang ya, baru di atasnya bercabang. Tapi kalau saya lebih suka yang 1 batang, macam itu kan kawan. Dan ini kondisinya kayak gini ya, di musim-musim peralihan semacam ini alhamdulillah kondisinya bagus ya. Yang jelas tetap harus dirawat, diberi air juga saat media kering. Tapi kalau kondisinya lembab ya sudah, biarin, tidak masalah. Dan pemupukan juga selalu ready ya kan kawan, semacam itu. Dan ini alhamdulillah tanamannya bagus-bagus. Dan untuk komoditas cabai ini kita menanamnya cabai ini varietas apa ya kan, ini varietas lokal ya kan, lupa saya namanya. Jadi varietas lokal dari cabai Sumatera kita uji cobakan untuk kita tanam di lahan kami. Entah ini hasilnya bagus atau tidak, yang jelas kami mencobanya terlebih dahulu. Tapi dari segi media ini ya ini kan bisa lihat ya, ini medianya masih lembab ya, tanahnya masih lembab. Dan ini cabenya kayak gini, kalau tanahnya lembab sedangkan air tidak berlebihan ya tumbuhnya bagus macam ini. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan mengenai pengaruh tentang cuaca terhadap budidaya. Dan saran saya kembali lagi saya ingatkan, tanamlah komoditas yang sesuai dengan lingkungan kawan-kawan dan kondisi cuaca dari kawan-kawan, sehingga nantinya dengan kita mengikuti lingkungan ya, kita biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar dalam proses produksinya. Karena yang jelas kalau produksinya besar otomatis pengeluaran besar, harga jualnya harus tinggi. Tapi kalau kita mengikuti musim